perjuangan yang emang dia lagi perjuangin sekarang itu sama Pak Anies itu banyak loh yang mengaminkan gitu loh. Banyak kok yang mendukung. Itu dia sangat-sangat tersentuh dan terharunya itu karena itu. Privilege-nya jadi anaknya Ayah itu kayaknya. Sering dapet bocoran-bocoran soal kenapa suatu hal ini akhirnya goals, kenapa suatu hal ini terhambat. Di balik headline ada headline gitu. Kadang mendorong agenda-agenda ideologis ini harus dilakukan dengan manuver-manuver misalkan. Apalagi kebetulan ayahku adalah politikus yang banyak yang nyebut kayak kancil. Jadi lumayan banyak manuver politiknya. Kita mau pemimpin yang benar-benar transparan, nggak takut untuk dipertanyakan, nggak takut untuk dikritik, terbuka untuk dialog. Kalau kita terlahir sebagai anaknya seorang tokoh lah ya, pasti orang kita kayak kitanya biasa aja, tapi orang ada yang sungkan. Apalagi ayahku ketua partai. Kalaupun memang nanti mau terjun ke politik ya, insya Allah dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar. Halo Sahabat Merdeka, bertemu lagi dengan saya Lia Harahap dalam podcast Merdeka. Kali ini aku nggak sendiri, aku sama host Merdeka juga yang biasanya bawain top news. Kalau misalnya sering nonton top news di Merdeka, pasti familiar dengan wajah Mbak Cati ini. Hari ini ada Mbak Lulu Handayani. Kenapa ya kita berdua hari ini? Hari ini aku mendampingi kalian karena kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Wow, siapa itu? Anak muda yang cantik. Dan mau terjun politik. Anak kedua dari Gus Imin. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Thank you for having me Merdeka. Terima kasih Kak. Sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Karena kemarin kayaknya sibuk banget ya lu ya. Iya, sebelumnya udah ngubungin tapi karena lagi di luar kota ya Kak. Iya, lagi acara waktu ekspedisi perubahan. Dan akhirnya baru sempat lagi aku follow up hari ini datang. Alhamdulillah. Padahal kita tahu ya Mbak Rara ini kesibukannya sepanjang kampanye kemarin tuh luar biasa. Tapi di masa tenang ini masih ngasih waktu buat Merdeka. Aduh, kita makasih banget nih. Kita mau ngobrolin apa sih lu sama Mbak Rara hari ini? Kita mau ngobrol karena Rara ini salah satu orang yang berada di Desak Anies yang akhirnya itu sukses banget acaranya dan Kak Rara yang terlibat. Itu berarti ini termasuk garda terdepan. Betul. Suksesannya Desak Anies dan selepet Caimin ada Kak Rara. Aku sebenarnya itu teman-temanku. Cuman aku tergabung di satu jaringan namanya Ubah Bareng. Jadi kalau misalkan ada acara Desak Anies, selepet Imin, ada juga locker room Timnas gitu ya. Terus ada juga ekspedisi perubahan. Nah, itu semua yang garap teman-teman anak-anak muda dari relawan-relawan yang punya concern soal perubahan, namanya Ubah Bareng. Nah, kebetulan aku bagian dari situ. Walaupun kalau misalkan Desak Anies, selepet Imin itu banyak anak-anak muda lain yang memang benar-benar involved setiap saatnya di situ. Gitu. Oke. Tapi itu sebenarnya nama-nama yang Desak Anies bla 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 itu idenya dari siapa? Atau memang ada request juga nih dari ayah dan abah? Atau memang keinget aja gitu? Jadi awalnya itu kan bahkan sebelum ada Amin ya, Desak Anies itu udah berjalan nih. Teman-teman Ubah Bareng itu sudah berkumpul udah melaksanakan program Desak Anies gitu kan. Habis itu pas ayahku ayahku bergabung dalam koalisi itu, akhirnya mereka mau bikin hal yang sama gitu. Pokoknya konsepnya adalah gimana caranya kalau emang kita punya pemimpin, kita mau pemimpin yang benar-benar transparan, nggak takut untuk dipertanyakan, nggak takut untuk dikritik, terbuka untuk dialog. Nah, bikinlah Desak Anies dan waktu itu tuh habis viral video Pak Anies sama ayah lagi main selepet-selepetan. Iya. Nah, akhirnya dibikinlah seperti Desak Anies, tetapi gimana caranya biar kedua acara ini tetap dapat karakter dari kedua paslon masing-masing lah. Kayak Pak Anies itu kan dengan karakternya yang akademisi gitu kan, berwibawa gitu. Ayahku mungkin agak lebih santai, lebih jokey. Akhirnya bikin satu Desak Anies, yang satu selepet Imin. Gimana kita bisa menyelepet dengan ide-ide pertanyaan atau gagasan gitu deh pokoknya konsepnya itu. Nah, itu teman-teman Ubah Bareng semua yang mencetuskan dan melaksanakan. Oke. Itu kebanyakan anak muda? Anak muda semua. Jadi isinya itu teman-teman ada yang backgroundnya aktivis, ada yang backgroundnya dari NGO gitu ya. Mereka semua itu relawan-relawan, emang nggak dibayar dari Ubah Bareng gitu, nggak ada gaji Ubah Bareng. Mereka semua itu emang punya concern soal perubahan gitu. Mereka tuh kira-kira seumur aku,
kelahiran 2000, ada yang kelahiran 98, 96, 97 gitu. Jadi ya Gen Z, beberapa milenial, cuman kayaknya mayoritas lebih ke Gen Z kayaknya tuh diubah bareng gitu. Oke. Dan anak muda semua ya, Kak. Iya. Hebat loh. Keren ya. Makanya kan kayak temen kita. Iya, Jadi kalau misalkan kemarin tuh kalau misalkan yang aku paling banyak involve itu namanya ekspedisi perubahan. Kalau misalkan ada desak Anies, selepet Imin, locker room itu kan gimana kita menyelepet atau mendesak figur lah ya. Politikus ini membawa figur yang biasanya kayak ini kayaknya agak jauh dari masyarakat, kita dudukan gitu kan. Nah kalau misalkan ekspedisi itu approach-nya justru lebih ke satu anak muda ke anak muda yang lain. Nah di situ tuh aku, Mikail, ada teman-teman lain, Rio, Bang Hari, Alvin, Zaki, itu pokoknya anak-anak muda yang seumur aku. Ya generasi-generasi aku itulah, kita keliling ke berbagai daerah, 20 lebih kota, jalur darat, 20-an hari, itu kita diskusi sama anak-anak muda di tiap-tiap daerah. Dan bukan hanya bapaknya yang berkolaborasi, tapi anak-anaknya juga. Betul. Luar biasa ya. Kalau boleh tahu nih Mbak ya, Mbak Rara pernah sekolah di luar juga ya, yang pernah kita Iya tahu. betul. Terus pulang ke tanah air dan memilih mengabdikan bagian dari upaya mengkampanyekan ayah. Kenapa nih? Kenapa ya? Mungkin Saking sayang sama ayah atau takut salah nggak dikasih uang jajan? Di stop uang jajan ya. salah satu niatnya adalah pasti ada niat mengabdi ke orang tua, kan itu pasti niat yang terus jalan ya. Tetapi dulu itu justru awal aku nggak mau involve. Karena kalau misalkan ngomongin ayahku di politik kan sebenarnya udah lama banget Kak. Yeah. Udah lama ada di politik, udah lama menjadi politikus, udah melalui beberapa pemilu. Tetapi aku justru baru involve, ya baru muncul sekarang juga kan dulu juga nggak pernah muncul, nggak pernah ikut dan lain-lain. Diskusi behind the scene mungkin beberapa kali, tetapi kalau untuk muncul langsung, ngomong langsung itu nggak pernah. Kenapa justru. Kak nggak mau muncul langsung di publik? Awalnya itu karena validasi diri aja kali ya, lebih ke arah kayak pengen pengen mengalami masa-masa muda tanpa ada orang yang mungkin bakal sungkan, karena kan kalau kita terlahir sebagai anaknya seorang ya tokoh lah ya, itu ada embel-embel tuh. Pasti orang kita kayak kitanya biasa aja, tapi orang ada yang sungkan, apalagi ayahku ketua partai. Betul. Jadi pasti banyak orang yang sungkan, pengen pengen support atau pengen mendukung sebenarnya atas rasa hormat terhadap ayah, which is kita syukuri, kita apresiasi banget kepada seluruh orang-orang yang selalu ngormatin aku dan ngasih terasa love banget lah. Tetapi kadang itu juga akhirnya saat aku pengen mencoba proses-proses itu biar kayak pure nih aku yang mengerjakan sendiri, atau misalnya aku pengen membangun identitasku sendiri, itu kan jadi agak kurang ya kalau misalkan ada orang-orang lain yang mungkin kayak anaknya Caimin nih, nanti kita lebihin aja atau gimanain gitu kan. Nah, untuk menghindari itu akhirnya nggak pernah muncul. Nah sekarang mau muncul kenapa? Karena salah satunya itu ngelihat politik sekarang kali ya. Dan mungkin dulu kalau misalkan saat pemilu 2019 itu pertama kali aku nyoblos, itu mungkin aku masih agak lebih pemula banget. Dalam politik juga masih mencari-cari lah arah-arahnya kemana, belum kuliah waktu itu. Sekarang ini benar-benar udah selesai kuliah, punya mungkin pengetahuan lebih lah soal sistem politik pemerintahan, dan akhirnya kayak nggak bisa tinggal diem juga kayaknya. Akhirnya Dan kuliahnya jurusannya mengeluarkan melalui politik itu juga. Waktu itu kebetulan kebijakan publik, ada politiknya juga, jadi departemennya kebijakan publik dan politik gitu. Sorry tadi ngomongnya ngobrolnya bilang tergerak juga nih hati. Wah, ini seperti ada nada-nada. Ada nada-nada gimana nih? Iya. Kenapa Mbak? Maksudnya Mbak Rara sendiri memandang politik sekarang seperti apa gitu sampai akhirnya kayaknya saya sebagai harus terjun, anak muda, sebagai anak seorang Caimin, kayaknya gue harus berbuat sesuatu. Gak bisa diem, nggak boleh diem gitu. Jadi awalnya itu kita mau biasa aja lah, aku support secara internal gitu kan, terus aku berkarir di karir eksternal gitu lah ya, berjuang dengan cara masing-masing, berkontribusi kepada politik dengan cara masing-masing. Tetapi karena satu dan yang lain hal, akhirnya aku cuti dulu, dan sekalian aja waktu itu karena approach-ku gini sebenarnya, kadang aku kalau misalkan muncul itu nggak serta-merta mengkampanyekan atau ngajak orang mendukung sebenarnya. Aku lebih ke arah menceritakan keresahan aku sebagai anak muda, dan kebetulan platform di depan aku tuh ada gitu loh. Platformnya ya terlahir sebagai anaknya cawapres, terus ada ubah bareng di depan aku nih, ada platform yang terbuka di mana aku bisa menyuarakan concernku
secara luas, secara lebih banyak lagi, kenapa enggak? Itu sih yang akhirnya mau banget ikut tuh, salah satunya karena itu. Mumpung ada platformnya, mumpung ada kesempatannya, ada fasilitasnya, kenapa tidak dimanfaatkan selagi itu baik? Itu sih salah satunya. Jadi lu kalau katanya anak muda yang cumannya bisa mengkritik segala macam ya, kalau Mbak Rara nggak cuma mengkritik, dia memang terjun langsung kayaknya. Ya begitu. Seenggaknya unek-unek di dalam diri yang selama ini mungkin cuman bisa menggerutu kan tersampaikan. Iya, Iya, lumayan lumayan. berpartisipasi ya. Iya, begitulah. Aku sambil minum dikit Ya boleh. Kak, tapi sebagai anak Caimin ya, pasti ada perasa privilege. Pernah nggak dapat privilege dari seseorang atau mungkin pas lagi sekolah atau mungkin pas kerja sekarang gitu? Kebetulan karena dulu itu aku, jadi gini, kalau orang bilang oh kamu nutupin aja anak Caimin dulu tuh ya, sebenarnya nggak nutupin, cuman kan namanya orang kalau kenalan biasa kan, ya halo nama saya Rara, saya anaknya Caimin, kan nggak juga, Jadi kalau kenalan biasa aja. Cuman waktu itu kebetulan selama SMA nggak ada satupun temanku yang tahu, bahkan guru-guru juga nggak tahu. Nggak tahu. Yang tahu itu cuman itu doang, administrasi aja. Dan itu juga kayaknya mereka nggak terlalu ngeh kali ya. Karena mungkin banyak nama yang sama. Iya gitu betul, ya. jadi nggak terlalu ngeh. Jadi nggak ada yang tahu selama SMA. Baru tahu itu guru-guruku saat wisuda karena ayah datang wisuda. Tapi sebelum itu nggak ada yang tahu sebenarnya. Kaget dong. Lumayan heboh waktu itu. Ternyata Iya lumayan heboh waktu itu. Terus pas kuliah, karena kebetulan kuliahnya di luar negeri, jadi juga nggak terlalu matter that much gitu, that doesn't really matter. Tapi beberapa teman PPI aja yang tahu. Teman-teman Indonesiaku yang waktu itu nggak ikut PPI tapi ada di kampusku tuh kan, ada teman PPI, ada teman dari kampus Indonesia, itu juga nggak tahu. Jadi justru beberapa dari mereka tahu kemarin ini pas pencalonan itu. Waktu itu datang ke salah satu podcast pertama kali banget itu, karena waktu itu diminta mama kayak ya udah temenin. Ya udah deh, oke temenin. Baru gara-gara podcast itu aja akhirnya semua temanku tahu, bahkan ada temen SMP bimbelku yang baru tahu tuh kemarin itu baru tahu. Jadi kalau selama SMA kuliah ada yang spesial mungkin enggak, tapi tentunya ada yang spesial kayak misalkan apa ya, yang namanya terlahir sebagai anak yang privilege gitu kan, pasti kita punya kelebihan secara finansial pastinya. Kita punya kelebihan secara koneksi, misalkan aku jadi kenal beberapa orang gitu ya. Cuman kalau misalkan dalam proses sekolah, dalam proses kuliah nggak sih semuanya sama, karena kebetulan juga nggak ada yang tahu gitu. Jadi nggak kemana-mana pakai pengawalan dong ya? Oh enggak, kalau misalkan lagi sama ayah pakai. Ya. Kalau lagi sendiri? Enggak juga sih. Oh keren. Dan tadi juga kesini kan nggak pakai pengawalan, cuma ditemenin tante kebetulan. Iya. Pas kerja juga teman-teman baru tahu beberapa minggu setelah. Kayaknya yang tahu cuman beberapa atasan aja. Oh gitu. Lu Mbak Rara ini tuh ternyata dia jurnalis juga loh. Di salah satu media belajar sebagai jurnalis. Aku sungkan kalau nyebut jurnalis karena ada jurnalis senior kayak. Iya, tapi maksudnya ini kan anak tokoh ya. Padahal kalau misalnya namanya tokoh besar, kalau mau sesuatu tinggal ayah gitu ya. Tapi Mbak Rara, Mbak Rara kayaknya memilih kayak kita gini. Kenapa sih Mbak mau terjun ke jadi jurnalis? Karena bukan jurnalis itu kerjaan yang keren gitu ya. Iya. Tapi menurut sepakat aku sih. sepakat kita. Karena kayaknya asik aja waktu itu. Salah satu jadi tuh awalnya terjun ke jurnalistik itu cuman mau coba-coba dulu. Lulus kuliah waktu itu memutuskan pulang ke Indonesia, tujuannya adalah dalam 1 tahun ini aku harus bisa mengeksplor interestku. Jadi awalnya 1 tahun itu mau dipakai untuk magang di satu bidang. Kebetulan ada tuh interest ke jurnalistik. Akhirnya ada lowongan magang, daftarlah itu lowongan magang gitu kan. Habis dapet extend lagi. Oh betah ternyata asik banget gitu. Kok candu ternyata, kayak huru hara ini kok menyenangkan gitu. Jadi kayak akhirnya stay di situ. Tetapi sekarang lagi cuti dulu lah, lagi off dulu untuk kampanye pemilu ini. Lu pernah nggak ngelihat video Caimin kayaknya tuh waktu lagi rehat debat atau sebelum debat itu yang disemangatin gitu loh. Sebelum debat ya? Itu Mbak Rara ya? Iya itu aku. Sebelum naik panggung justru. Kayaknya punya kedekatan banget sama Caimin. Seorang Caimin di mata Mbak Rara. Seorang ayahku di mataku. Ya ayahku. Gimana ya?
Figurnya atau karakternya atau gimana nih? Ya figurnya ya sebagai seorang ayah. Karena kalau Cak Imin kita lihat di publik gitu ya, lucu, humoris, atau mungkin di rumah jangan tegas gitu, beda dengan karakternya. Sebenarnya kalau dibilang humoris, di rumah itu berkali-kali lipat kali ngelawaknya kali ya, karena nggak ada filter tuh, langsung semuanya dilawakin. Cuman mungkin yang orang kaget itu, tapi sebenarnya juga mungkin karena di depan media tuh kelihatannya humoris terus kali ya, jarang diangkat sisi-sisi seriusnya gitu ya. Ayah itu sebenarnya kalau misalkan lagi waktunya serius tuh serius banget. Bahkan aku lihat di partai pun kayak gitu loh. Ada saat-saat dia tegas itu sering tegas. Cuman karena pembawaannya santai, tapi di saat-saat serius ayah sangat serius. Kalau di rumah itu menyangkut hal-hal prinsipil kayak agama, nilai-nilai, ke-NU-an, itu strict. Itu inilah apa namanya, lumayan prinsipil lah. Jadi kalau misalkan kita di rumah itu, aku jarang merasa dimarahin, itu jarang merasa kayak oh ayah lagi marah, itu jarang. Lebih ke arah debat gitulah, kita sering berdebat dan sering diskusi kan. Kalau misalkan debatnya lagi panas ya lagi panas, sama-sama kita keras-kerasan gitu loh, ngomong apa pokoknya debat banget lah, sering debat terus lah di rumah itu kalau panas-panas. Tapi kalau di luar lagi debat, di luar hal-hal yang mungkin prinsipil itu ya nyantai banget memang orangnya. Jadi kayak misalkan bahkan nggak milih sekolah itu salah sebagian prinsipil, sebagian guyon juga. Jadi kadang kayak serius cuma dikemasnya guyon, itu tuh sering kayak gitu. Cuman emang untuk beberapa hal serius sih. Cuman kalau ngelawaknya ya setiap hari ngelawak, pasti ketawa aja setiap hari. Di rumah ketawa terus setiap hari. Ketawa terus kadang sampai capek kayak ya Allah ya, nggak lucu itu, nggak lucu. Tapi kalau mama sama ayah lebih tegas mana di rumah? Lebih tegas beda bidang. Dalam soal apa gitu. Kalau misalkan dalam soal ya hal-hal rumah, handuk di kasur itu mama lah pasti, kamar berantakan itu pasti mama lah ya. Tapi kalau dalam hal, karena mama lebih sering di rumah daripada ayah kan yang sering pergi. Tapi kalau dalam hal misalkan ayah sekolah di luar negeri gimana nih, terus misalnya kayak gitu, itu ayah tuh pasti jawabannya pokoknya ditempatkan di manapun, di kuliah dimanapun. Kan waktu itu concern aku adalah ini aku waktu itu SMA di international school, kuliah di luar negeri, aku bisa menjadi satu-satunya orang yang mungkin punya background NU misalkan gitu kan. Itu dan aku itu kerasa banget lah selama itu kan. Nah itu kayak gitu-gitu misalnya saat diskusikan dengan ayah, itu ayah kayak ya pokoknya jangan sampai copot dari akar maksudnya. Jadi prinsipnya jangan sampai terserabut dari akar. Nah itu tuh keras soal kayak gitu, kayak prinsipnya kalau ada orang-orang berbeda, kamu punya prinsip, ya kamu jangan copot sama prinsip kamu. Kalau kayak gitu-gitu tuh kuat, kenceng lah kalau di rumah kayak gitu. Berarti karakter ayah ada di Kak Rara juga ya? Yang paling deket di antara 3 anak ini, yang paling deket apa sosoknya? Kayaknya iya ya. Iya. Kayaknya ya. Soalnya tadi kalau debat sama-sama debat gitu kan, sama-sama keras gitu. Iya, mungkin ya. Aku juga bingung. Tapi kalau deket itu mungkin lebih deket secara romantis, father-daughter bonding itu sama adekku sebenarnya. Tapi kalau sama aku mungkin banyak yang bilang lebih mirip. Jadi kelihatan lebih dekat. Tapi karakternya. Karena sama-sama ekstrovert mungkin. Sama-sama suka ketemu orang. Jadi karakternya mirip di situ. Cuman kalau deket sama adekku juga deket banget. Sama kakakku juga deket banget. Jadi nggak tahu deh. Kadang aku merasa paling spesial nih. Enggak juga ternyata gitu. Jadi nggak tahu kalau lebih deket tuh deketan mana. Kalau ngobrolin biasanya Cak Imin itu suka ngobrolin apa kan anaknya di luar yang serius-serius ya. Misalnya pernahnya kamu kapan ya rencana menikah, kan sekolah udah. Atau mungkin kamu jangan nikah buru-buru, kamu harus sekolah lagi. Atau mungkin kamu harus ikut ayah jadi anggota karena partai. Ayah juga politik, kamu harus terjun ke politik juga. Kayak gitu tuh justru belum pernah. Diajak pernah, kalau kamu tertarik nggak politik, itu pernah ditanyain. Cuman jawaban aku waktu itu nggak tahu, belum tahu waktu itu. Tapi sebenarnya justru orang-orang yang agak kayak kamu harus itu dong, nyalek juga dong, itu justru keluar dari eksternal, bukan dari ayah. Ya eksternal. Nah waktu itu karena banyak orang yang ngomong kayak gitu, justru aku kayak curhat lah ke ayah, ini orang-orang kok maksa-maksa gini sih, nggak suka dipaksa gitu. Justru jawaban ayah, ya nggak apa-apa, kalau kamu nggak mau nggak masalah, kalau maunya masih belakang nggak masalah, pokoknya sekarang fokus kamu maunya gimana dulu. Cuman pokoknya akhirnya kesimpulannya boleh ngapain aja asalkan niatnya ngabdi. Jadi kalau prinsipnya itu mengabdi itu bisa banyak cara untuk mengabdi, salah satunya memang lewat politik. Tetapi kalau kamu memilih pekerjaan lain ya nggak masalah, asalkan niatnya sama-sama untuk
mengabdi gitu. Gimana Tapi kalau pun dari caranya. Mbak Rara kan ayah sebagai ketum partai dan sekarang Betul. juga calon wakil presiden, Betul. terjun di politik. Mbak Rara juga nanti akan terjun ke politik juga, ngikut jejak sang ayah? Nah, kebetulan ini pertanyaan muncul terus di setiap daerah. Kemarin tuh pindah-pindah kota itu setiap daerah nanyain hal itu. Nanyain itu ke aku dan nanyain itu ke Mikail, anaknya Pak Anies. Sama tuh selalu ditanyain hal itu. Jawabannya nggak tahu, belum tahu. Karena kalau untuk sekarang umurku masih cukup muda lah kalau menurutku ya. Masih suka explore, masih suka cari-cari jati diri, masih pengen lihat-lihat bidang-bidang lain. Jadi untuk sekarang ya kita partisipasi secara anak muda aja, diubah bareng sama-sama teman-teman anak muda. Apakah akan ikut politik praktis sebagai aktor politik? Itu masih belum tahu. Aku nggak berani bilang aku nggak akan karena kalau misalkan takdir berkata lain kan bisa jadi. Ya. Cuman kalaupun memang nanti mau terjun ke politik ya insya Allah dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar. Gitulah. Tapi Mbak Rara sendiri ini kan hampir 2 bulan setengah ini terjun ya di kampanye, melihat ya bagian dari 2 proses bulan politik ya? ya, 2 bulan Iya. setengah ya, 2 bulanan ya. Bagaimana menurut Mbak Rara soal politik di tanah air sekarang ini? Terlebih dengan ya dinamika yang semua tahu lah. Mau jawaban serius atau jawaban gak serius ini? Serius boleh, Serius selebihnya boleh? kita ketawa aja. Gimana ya? Justru kayaknya salah satu alasan kenapa akhirnya mau ikut banget karena menurutku banyak hal yang harus disuarakan. Kebebasan berpendapat lah, etika dalam berpolitik dan bernegara lah, soal keadilan lah, prioritas pembangunan lah, hal-hal yang memang udah jadi concern aku. Terlepas ayahku ikut nyalon apa nggak nyalon. Ya. Jadi waktu itu bahkan sebelum ayah dideklarasikan akan terjun ke Pilpres, concern ini udah ada gitu loh. Nah karena tapi kebetulan sekarang ada platformnya, lagi-lagi aku melihat ini sebagai platform kesempatan untuk menyuarakan hal-hal itu, kenapa nggak akhirnya dimanfaatkan aja gitu loh. Tetapi ya concern itu memang ada, bahwa menurut aku masih banyak yang harus dievaluasi soal demokrasi kita, masih banyak yang harus dievaluasi soal sistem pemerintahan, soal aktor-aktor yang ada yang bermain di pemerintahan, bahkan dari soal kaderisasi aktor politik juga masih banyak yang harus dievaluasi. Ya banyak lah yang memang harus diimprove dan banyak yang harus dirubah gitu sih. Kalau dari ngobrolnya kayaknya ini udah cocok banget ya. Waduh. Kayaknya atau enggak gini, kayaknya sering dapat input dari ayah nih. Sering dapat bocor alus soalnya. Sering privilege-nya jadi anaknya ayah itu kayaknya. Sering ngobrol hal-hal Sering dapat bocoran-bocoran soal kenapa suatu hal ini akhirnya goals, kenapa suatu hal ini terhambat, apa yang terjadi di balik headline ada headline gitu, gitu-gitu akhirnya dapat insight dari situ sih. Tapi ya begitulah. Tapi ayah suka cerita nggak kalau seandainya lagi makan atau mungkin lagi bareng ya, ini lagi ada dinamika politik sekarang tuh gini-gini, ayah gini-gini gitu. Pernah suka cerita nggak Iya, tentang cerita bagaimana? beberapa kali. Soalnya kita kalau lagi makan itu gantian cerita, aku lagi nggak ada apa di kehidupanku tuh update each other gitu lah. Nah ayah itu juga sering update, jadi ya dinamika politik, apa yang terjadi sebenarnya, kenapa tiba-tiba muncul headline ini, kenapa suatu statement harus dikeluarkan walaupun orang jadi heboh, alasan-alasannya kenapa statement itu, alasan-alasan politiknya kenapa, apakah ini statement strategis, apakah ini statement apa, itu akhirnya kita sering diskusi soal itu sih, jadi dapat bocoran lah. Biasanya keresahan apa yang suka ayah ceritakan gitu ke Karara? Keresahan apa ya? Keresahan soal mungkin gini kali ya. Kalau saat ayah sedang muncul itu dia paham betul perannya sebagai seorang politikus, bahwa dia punya gerbong yang bernama partai dan partai yang membawa ideologi untuk mendorong agenda-agenda ideologis itu. Nah kadang mendorong agenda-agenda ideologis ini harus dilakukan dengan manuver-manuver misalkan, yang akhirnya banyaklah akhirnya kontroversi yang tersebar soal ayah bla 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 bla. Tapi dia sadar betul soal hal itu. Saat ayah di rumah, dia kembali menjadi dirinya yang bisa terbuka lah akhirnya. Dia bisa ceritakan kenapa manuver ini harus dilakukan, kenapa akhirnya kayak
memang jadi politikus itu mungkin beberapa saat harus kompromi, misalkan hal-hal kayak gitu. Dia mungkin kembali, kalau kadang tuh kayak nih sisi aktivismenya akhirnya dikeluarkan di sini. Karena yang aku juga sadari akhirnya bahwa saat ayah beralih jadi dari kan dulu ayah aktivis ya, dari aktivis mahasiswa, aktivis pergerakan menjadi seorang politikus, itu tupoksinya berbeda. Yang satu perjuangan seorang aktivisme yang sangat penting itu akhirnya harus ditransisikan menjadi perjuangan politik yang memang banyak sekali dinamikanya, banyak sekali perjuangannya. Nah, banyak sekali juga yang mungkin harus satu dikompromikan, yang dua harus strateginya tuh kadang nggak langsung A ke B gitu, harus lewat C, D, D gitu dulu. Nah, hal-hal itu tuh saat di rumah akhirnya benar-benar dijelaskan dan benar-benar kayak alah pantas kayak begini manuvernya karena untuk tujuan ini gitu. Apa itu Kak manuvernya Kak? Kalau misalkan dibocorin sekarang ini jadi acara namanya bocor alus. Bukan merdeka.com. Oke. Mbak, tapi pernah nggak sih dengan ya mungkin ya dengan manuver politik yang dilakukan Caimin ataupun dengan proses kegiatan Caimin berpolitik lah, mungkin pernah nggak ngedapat kayak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu kan? Misalnya mungkin kayak sekarang di sosmed ya lu ya sering banget ya di komentar macem-macem lah sama netizen ataupun mungkin lebih dari itu, karena pasti kan gak semua orang ya, kita jujur ya Mbak, pasti tidak semua orang suka sama seorang Caimin gitu kan, tidak juga mungkin juga ada lawan-lawan politik yang lain. Betul. Ada nggak dampak ke keluarga atau mungkin ke Mbak Rara sendiri atau serangan-serangan gitu? Pasti ada, pasti banyak. Dan kalau ayah itu jadi politikus kebetulan sejak aku kecil. Sejak aku lahir tuh sudah ada. Dan selama aku 23 tahun, selama 23 tahun itu dinamikanya pasti atas bawah, naik turun. Dari mulai fitnah sampai cacian, ngata-ngatain, banyak lah pokoknya. Nah, dari dulu itu selalu diajarin dan juga di disclaimer dulu biasanya sama ayah mama tuh selalu dibilang bahwa memang bidangnya seperti itu, menjadi figur yang publik itu resikonya seperti itu, bahwa pasti ada orang yang nggak suka, wajar, apalagi kebetulan ayahku adalah politikus yang lumayan banyak yang nyebut kayak kancil, jadi lumayan banyak manuver politiknya, lumayan banyak juga bikin headline. Nah hal kayak gitu tuh biasanya kita di disclaimer dulu, jadi kadang tuh bahkan sebelum headline muncul kita udah tahu apa yang akan muncul, dan akhirnya ini potensi kritiknya kesini, potensi dicaci makinya adalah ini tuh biasanya tahu. Tetapi akhirnya mungkin karena satu sudah biasa dan juga selalu diajarin gimana caranya kita bisa memilah nih. Sebenarnya kalau ada orang komentar itu kan biasa ada konsep namanya noise and voice ya. Bahwa biasanya caci maki itu ada yang memang pure mau ngatain aja, tapi ada juga yang memang sebenarnya terselubung itu kritik membangun. Tergantung apakah kemasannya baik apa enggak lah. Tapi terlepas dari itu, peran kita sebagai orang yang menerima komentar-komentar itu ya udah memilah aja. Berarti apa nih makna tersiratnya? Misalkan kalau di balik cacian itu makna tersiratnya apa? Apakah ada kritik-kritik yang membangun? Berarti apa kritiknya? Ya udah itu dijadikan poin evaluasi aja gitu. Kebetulan ayah kan orangnya juga santai. Maksudnya bukan yang kayak kalau dikritik marah-marah gitu, enggak kan. Jadi kalau misalkan ada suatu kritik atau suatu hal yang kayak bapaknya nih gini nih, ya udah nggak apa-apa, kita kayak nih berarti orang tuh nggak suka kalau misalkan kayak gini, orang tuh nggak suka kayak gini. Kalau misalkan memang ada hal yang dikira salah, lalu aku konfirmasi ke ayah gitu, ini pemberitaannya nih goreng-goreng nih, atau ujung-ujungnya karena lagi-lagi itu punya privilege untuk nanya langsung, dan akhirnya aku tahu kenapa beberapa hal harus dikeluarkan, beberapa hal gitu. Tapi ada nggak Kak dari banyak komentar ya yang paling ini komentarnya sadis banget, ini komentarnya kok mengena banget ya gitu, ada nggak? Komentar spesifik apa ya? Mungkin soal kasus korupsi itu kali ya. Itu mungkin sekarang sih udah enggak ya, tapi dulu sempat paling berdampak karena kalau dari aku sendiri lebih ke gregetan aja kali ya. Kalau memang ada hal yang dikira kesalahan, ya sudah ya diusut, bukan dijadikan isu yang lalu menciptakan sebuah narasi tertentu gitu loh. Toh kalau setiap panggilan didatengin kok panggilannya, hal-hal kayak gitu mungkin ya. Tapi itu mungkin akhirnya clear setelah Pilpres ini. Waktu itu sempat dipanggil lagi tuh. Dan akhirnya orang pun tahu juga kenapa ada panggilan. Akhirnya orang tahu juga ada motif politik di balik itu, dan akhirnya
aku sekarang juga udah biasa aja gitu menanggapi hal itu. Karena lagi-lagi kalau kita memang merasa kita nggak ada salah, kenapa kita takut, kenapa kita itu. Cuman ya pasti karena seorang anak ada gergetannya, itu dia. Gatel nih jarinya, aduh. Gatel nih jarinya. Main Siapa gitu. ini ya? Ngestak ya. Tapi selain itu ya enggak sih, biasa aja. Oke, Mbak, kemarin itu sepanjang proses kampanye juga sering juga ya ngedampingi debatnya. Iya, Support mendampingi. system ya. Iya, support system sih kali ya. Ya dikit-dikit lah kita hibur. Bukan hibur ya. Dalam kondisi pilpres ini kan bahkan di luar debat pun sebuah kompetisi yang lumayan panas dan menantang kan. Jadi ya kita gimana caranya kita bisa menciptakan iklim yang asik aja di rumah gitu sih. Salah satunya debat itu. Kalau di sebelum debat biasanya Caimin tuh persiapannya apa ini? Apalagi pas yang debat kedua tuh kayaknya banyak banget yang beri applause buat Caimin katanya. Persiapannya stopet dulu sebenarnya. Atau apa, atau nge-gym berapa hari gitu. Kalau debat kedua itu kebetulan aku waktu itu lagi ekspedisi tuh, lagi perjalanan, terus habis itu pulang dulu, kita ini debat dulu, kita persiapan debat dulu. Aku tuh tipis-tipis aja sebenarnya. Debat kedua itu kalau dari aku gimana caranya kita bisa mengembalikan ayah ke jati dirinya yang asli. Dan akhirnya alhamdulillah itu berhasil. Aku lihat di malam itu ayah benar-benar bisa fully menjadi dirinya sendiri kembali, menjadi orang yang ya udah plong aja keluarkan Lepas gitu loh. gitu. Lepas aja, nggak ada yang ditahan-tahan, nggak ada yang mau mencoba menjadi orang lain, nggak. Pokoknya di debat kedua itu benar-benar diplongkan. Dan itu sih kenapa harus loncat-loncat, nggak harus loncat-loncat, itu biasa asik-asikan aja. Tapi mungkin ya salah satu cara gimana caranya ya udah jadi diri sendiri aja lah. Dan itu sih mungkin yang diusahakan di debat kedua, dan alhamdulillah Kalau sampai jadi diri mama sendiri. seneng banget ya. Kenapa? Ibu kayaknya senang banget ngeliat penampilan ayah malam itu gitu. Bahkan Pak Anies sendiri sebagai capres tuh langsung kayaknya luar biasa gitu. Alhamdulillah. Mungkin ini kali ya, lega ngelihat akhirnya, nah ini nih jadi diri sendiri, ini nih gitu. Apa namanya, bringing himself back to him gitu, itu sih. Dan ini Kak, yang kemarin kampanye terakhir itu sempat viral juga, Caimin nangis. Pas pelukan sama Pak Anies. Sedih banget nangisnya Iya. pas pelukan gitu Iya, ya. Kayaknya Tapi ada meme, katanya nangisnya gara-gara keinjek kakinya Pak Anies. tapi apa memang saking Terharu. kenapa gitu. Terharu, Soulmate iya. banget deh jadi kayaknya kelihatan mereka. Iya, emang Pak Anies sama Ayah tuh kebetulan deket banget. Cuman itu momen haru. Sebenarnya terharunya itu bahkan udah pas. Jadi kan untuk datang ke venue kita jalan tuh, karena masa sangat crowded, mobil nggak bisa masuk. Akhirnya kita jalan tuh. Kita jalan ke venue, dan sepanjang jalan itu kan melihat ada Ayah, langsung masa itu berkumpul kerumunan, riakin support dan lain-lain. Melihat masa yang untuk berada di JIS aja tuh perjuangannya banyak. Ada yang naik motor dari luar kota bersama suaminya, nginep dulu dan lain-lain. Itu sebenarnya udah mulai nangis dari situ, sebenarnya udah terharu di situ. Namun pas sudah di dalam JIS, udah di sampingnya Pak Anies, ngelihat stadion yang sepenuh itu dengan semangat orang yang sepenuh itu akhirnya terharu. Makanya kan Ayah tuh kalau nggak kedengeran, cuman kelihatan mulutnya ngomong kamu luar biasa itu karena sebenarnya terharu atas segala support dan apresiasi yang diberikan gitu loh. Kalau misalkan perjuangan yang emang dia lagi perjuangin sekarang itu sama Pak Anies, itu banyak loh yang mengaminkan gitu loh. Banyak kok yang mendukung. Itu dia sangat-sangat tersentuh dan terharunya itu karena itu. Dan biasanya kalau laki-laki sampai nangis itu benar-benar karena udah tersentuh banget hatinya. Iya. Karena mungkin merasa tidak menyangka sampai di titik Itu Ayah nangis, terus kan aku kan duduknya di tribun ya sama Bu Ferry sama Mama. Itu juga beliau berdua nangis dua-duanya, kan kita juga jadi terharu kan gitu. luar biasa ya. Karena memang bisa sampai sejauh ini karena banyak lika-likunya juga ya Kak. Banyak, lumayan banyak banyak. lika-likunya. Jadi momen inilah bahwa kayak ya Allah, selama ini perjuangan yang mungkin agak lumayan berat, banyak kok yang punya visi yang sama, banyak kok yang mengaminkan perjuangan ini. Itu tuh salah satunya gitu. Jadi Sweet keterharu. banget sih ayah dan anak. Ra, kalau sekarang di masa tenang ini Caimin aktivitasnya apa? Sekarang kemarin kebetulan kita makan daging bareng-bareng di rumah. Lebih banyak me time kali ya? Iya, kemarin lagi me time di rumah. Terus
ngobrol. Nah sekarang kebetulan karena masa tenang ini sebenarnya masa yang tidak tenang. Bener-bener jadi gitu. Karena kan deg-degan, bukan deg-degan ya, karena ini perjalanan panjang banget, udah tinggal beberapa hari lagi, itu kan pasti ada rasa deg-degan. Nah itu biasanya doa dari kemarin aja dibilang jangan lupa sholawatnya jangan putus, ini udah 3 hari krusial nih, menuju pemilihan hari-hari krusial. Jadi di sini mau ada doa bersama kayaknya sama beberapa ulama-ulama kiai-kiai. Itu sih kayaknya kegiatannya, aku juga kurang tahu gitu kayak gitu. Tadi sempat sebut nama Mikail ya. Iya, betul. Jadi kayaknya karena kontestasi Pilpres ini juga anaknya Caimin dengan anaknya Pak Anies ini kemudian kayaknya jadi sahabatan gitu. Bukan nggak sih, Ra? Karena aku lihat Kak Vira ya yang pertama. Kak Vira itu sama Mutiara. Betul. Kamu sama Mikail gitu ya. Apa memang kalian sedekat itu aslinya di luar Bahkan juga ada Kak yang komentar sampai cie-ciein gitu, yang berharap akhirnya udah berdua aja. Netizen tuh banyak Kak. Rara sama Mikail. Wow, perlu diklarifikasi sih ya. Gimana ini? Kalau ini kita aminkan nggak sih? Kebetulan itu Kak Vira itu sama Katia umurnya mirip, cuma beda 1 tahun. Jadi udah hampir sepantar tuh. Nah yang kedua kan Kak Vira pertama, Katia pertama. Nah yang kedua Mikail sama aku. Kebetulan itu persis 2000 lahirannya tuh sama gitu. Jadi kalau kadang saat Katia dan Kak Vira itu ngisi sebuah acara diskusi, itu mereka barengan. Waktu itu sempet di Tulungagung, sempet di Bali, sempet di mana lagi ya lupa. Tapi itu biasanya mereka berdua bareng. Nah kebetulan aku kan sepantarannya sama Mikail. Nah terus kita dua-duanya sering diubah bareng kan. Nah terus kita ikut program ekspedisi perubahan ubah bareng. Ya udahlah akhirnya kita selama perjalanan itu puluhan kota itu ya bareng-bareng. Nah disitulah akhirnya ya teman deket lah lumayan gitu. Akhirnya klop ya. Kan satu perjuangan. Iya. Teman seperjuangan. Tapi setidaknya proses politik ini membuat mungkin Rara, Kak Vira dan adik juga punya teman baru lah, keluarga baru itu ya. Dia. Seperti apa sih sekarang kedekatannya keluarga kalian ini? Karena kayaknya sering kemarin tuh juga pernah makan di rumah Pak Anies. Iya. Karena seperti apa kedekatannya sekarang? Bingung menceritakan kedekatan itu gimana ya? Kita punya grup WA sih. Oh iya, kita sampai sekarang punya grup WA? Grup WA anak-anak. Oh iya. Jadi Mikail, Mik, aku, Katia, Kak Vira, adekku, adik-adiknya Kaisar sama Ismail, sama suaminya Katia, Ali juga di situ. Jadi kirim-kirim stiker, kirim foto gitu. Tiba-tiba kayak waktu itu sempet syuting Pak Anies sama Ayah take video, terus kayak lucu gitu foto dikirim kayak ya ketawain gitu-gitu ya lumayan lah. Deket banget berarti ya. Lumayan. Tapi Pak di grup itu sekarang gimana nih? Masa tenang? Apakah tenang juga atau saling mendoakan? Malah rame banget ya. Aduh gimana nih? Ayo gitu. Betul, soalnya kita baru ketemu kan. Pas kampanye kan kemarin baru ketemu pasti kampanye akbar. Itu juga kan di ruang itu semua tunggu ikut, bareng-bareng. adik-adik ikut? Ikut. Okay. Ikut semua itu kecuali Kaisar, adeknya Mik itu kan masih kuliah di Inggris. Itu kecuali dia, tapi yang lain semua ikut. Jadi ya di ruang tunggu kita main-main bareng, terus kan sambil nunggu tuh sempat ketiduran tuh si Ismail sama Zara tuh udah tiduran, kita foto-fotoin gitu-gitulah. Aib sebarin aib di grup. Cerita-cerita gitu. Luar biasa sih kayaknya. Ini anak-anak muda yang kemudian jalannya bisa seperti ini ya. Mungkin nggak pernah kebayang akan punya teman bernama Mutiara, Mikail dan segala macam ya. Tapi tiba-tiba selama ini kan orang-orangnya itu satu frekuensi lagi. Itu sih sepantar dan satu frekuensi. Itu yang bersyukur banget tuh, salah satunya itu membuat kontestasi ini agak lebih asik sih. Jadi nggak kikuk gitu ya, karena sepantar tadi ya. Betul, itu dia. Ini kan sekarang kita lagi di hari tenang ya. Betul. Mendekati pemilu, Pilpres nanti. Gimana Kak menanggapi nanti hasil Pilpresnya? Kalau di keluargaku, Pilpres ataupun bahkan hal-hal lainnya, sesimpel nilai ujian. Itu pokoknya prinsipnya adalah selama kita udah ikhtiar, udah mencoba sekuat tenaga, sekuat-kuatnya ya, tapi ya kalau udah mencoba semaksimal mungkin, saat kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, maka itu hasil udah tinggal serahin sama Allah. Dulu itu kalau di rumah nggak akan dimarahin kalau nilainya jelek, atau nggak akan ditegur kalau nilainya jelek, cuman akan ditegur kalau misalkan ikhtiarnya emang nggak baik. Jadi selama Pilpres ini kami rasa
usaha kami sudah maksimal, kami sudah mengupayakan segala apa yang kami bisa upayakan. Aku juga melihat ayah sudah mengupayakan segala upaya yang dia bisa lakukan gitu. Ikhtiarnya sudah selesai sekarang, tinggal makanya tadi doa aja. Tinggal kita berdoa, kita pasrahkan sama Allah, udah ikhlas. Hasilnya kayak gimana kita ikhlas. Menang atau kalah udah tinggal urusannya Tuhan. Yang jelas kita udah selesai, kita udah mencoba sekeras tenaga, tinggal bagaimana nanti suaranya, ya takdirnya seperti apa gitu. Itu aja paling. Jadi ya udah, kita lihat aja, santai aja. Jadi ini ada ini nggak? Ada rencana pakai seragam kompakan nggak nih Amin nih sekeluarga? Kan biasanya kalau Amin putih-putih ya. Mungkin kita TPS putih-putih kali ya. Cuma nggak tahu juga nih, belum. Ntar chat di grup chat dulu. Ini baju apa nih Mirta, maaf? TD-nya apa nih? Tapi TPS kita beda. Foto di selfie. Lu kayaknya kita udah ngobrol cukup panjang lebar ya? Oke, tapi aku ada satu Oke, pertanyaan. apa nih? Apa sosok Caimin yang emang publik itu nggak tahu, Kak? Waktu itu sempet nggak tahu tapi udah ke-spill, suka sama anak kecil. Berarti yang udah video spill. Caimin lagi main sama anak kecil ketawa itu emang karena Iya, suka banget sama anak kecil kan. Kebetulan keluarga kami itu keluarga gede banget kan. Mama itu saudaranya banyak sekali, ayah juga di Jombang saudaranya banyak sekali. Jadi sepupu-sepupu aku yang masih bayi itu banyak banget. Nah itu ayah paling hobi kalau mereka ke rumah. Jadi kalau sepupu-sepupu aku yang bayi-bayi, yang balita-balita pada main ke rumah itu refreshing. Buat ayah itu refreshing banget diajak main. Trik favoritnya ayah itu adalah kalau ngajak anak kecil tos terus pura-pura kesakitan. Itu triknya tuh. Itu dari mulai adekku kecil, aku kecil mainannya kayak gitu sampai sekarang sepupuku juga main kayak gitu. Kalau dipukul kenceng, nggak sakit. Terus kalau dipukul, terus sakit. Gitu. akhirnya anak kecil jadi kesenangan. Iya, bisa jadi nempel semua sama ayah tuh itu. Itu dia. Ternyata banyak sisi-sisi yang unik dari seorang Caimin ya. Dan banyak yang nggak tahu ya. Iya, ternyata suka anak kecil gitu. Suka banget sama anak bayi. Oke, kali ini kayak kita udah banyak berbincang sama Karara. Pengennya sih lagi lu, boleh nggak? Waduh. Tapi Karara kayaknya abis ini langsung mau kerja. Sudah masuk kerja lagi ya. Insyaallah. Ya mudah-mudahan dari perbincangan kita tadi ini apa yang menjadi harapan Rara dan keluarga, juga keluarga Amin secara keseluruhan benar-benar seperti yang diharapkan. Amin. Semoga amin. juga usaha-usaha yang dilakukan sepanjang hampir 2 bulan ya malah ya benar-benar terjawab dengan hasil yang diinginkan. Ya nggak? yang terbaik Dulu buat nanti negara. milih nggak? Milih dong. Jangan Milih sampai nggak dong. milih, Milih dong, harus. Siapa? Siapa Rahasia dong, rahasia dong. Rara, terima kasih banyak Thank untuk you, bincang-bincangnya. Kak. Saya selalu salam ya Thank buat you. Caimin sama buat ibu Siap, ya. Siap, bisa. Salam juga untuk siapa tadi? Mutiara, Mikail, Vira, Iya. dan Zara. semuanya deh. Yap. Oke. Thank you. Oke, sahabat Merdeka, demikian bincang-bincang santai kita hari ini. Semoga nanti sahabat Merdeka nggak pada lupa, nggak pada absen untuk datang ke TPS tanggal 14. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye. Thank you everyone.